Kayak gini Pak, berbicara politik nasional lagi ya. Nanti akan saya kerucutkan juga ke bawah, ke tempat tinggal kita yang sebenarnya yaitu Madura kan kayak gitu. Sekarang mulai dari nasional. Tahun 2024 ini kan kita akan menghadapi pelaku-pelaku atau politisi yang baru kayak gitu. Kalau prediksi Pak Syauki ini nanti akan negara Indonesia ini akan mengarah pada tetap apa seperti yang di gembor-gemborkan oleh netizen hari ini bahwa banyak hutangnya apa dan sebagainya, atau akan tambah bergerak menuju pada kesejahteraan masyarakat gitu. Kalau prediksi Pak Syauki dengan SDM yang baru nanti untuk menempati apa namanya pemimpin-pemimpin ya di nasional dulu. Saya melihat pelaku-pelaku politik menjelang 2024 saya kira tidak ada orang-orang baru ya. Pelaku-pelaku politik menjelang 2024 saya rasa akan masih dihiasi oleh orang-orang lama. Maksudnya orang-orang lama ya orang-orang yang hari ini berkecimpung di politik tingkat nasional. Karena satu hal yang menjadi bukti kuat pasca reformasi lagi pelaku-pelaku politik di Orde Baru ya masih ada aja kan yang berkecimpung pasca reformasi, bahkan sampai sekarang masih ada gitu kan. Masih memiliki pengaruh, masih memiliki peran penting seperti itu kan. Saya kira ya akan tetap sama saja sebenarnya. Sepertinya akan tetap sama saja. Karena saya masih belum membaca 2024, masih terlalu dini saya kira. Baca peta politik gitu ya. Masih ini. Berarti masih diisi oleh orang-orang lawas gitu ya. Kemungkinan besar ya. Wah, keren banget ya. Udah kayak pemerhati politik banget ini. Ya enggak kan? Tapi kemungkinannya seperti itu. Terus bagaimana pesan Pak Syauki ini? Pemuda hari ini dimulai dari pelajar, mahasiswa sampai orang yang tidak mahasiswa. Nanti akan merespon perpolitikan kita nasional yang akan dihadapi ini bagaimana? Langkah yang sebaiknya untuk kita hadapi kayak gitu kan, dimana kan terkadang kan di tengah dalam negeri sendiri kan sering terjadi hal-hal yang sepele tapi dibesar-besarkan terkadang gitu sampai melupakan kebiasaan kita. Kebiasaan memang ya. Kebiasaan masyarakat, kebiasaan kita itu satu. Iya. Kita mudah lupa. Kita mudah lupa akan sejarah, akan hal-hal masa lalu. Misal kejadian yang baru terjadi saja, misal kejadian yang baru terjadi setahun yang lalu, kita hari ini mungkin lupa. Kemudian kebiasaan yang lain seperti yang disebut oleh Pak Misbah tadi, hal-hal kecil bisa dibesar-besarkan. Iya. Ya kalau saya sebenarnya tidak berpesan sebenarnya. Mungkin hanya menghadapi masa depan itu. Dalam hal politik yang penting ya mengikuti kata hati saja. Mengikuti kata hati, bagaimana kita menyambut masa depan yang lebih baik dengan usaha-usaha yang kita lakukan hari ini. Minimal kita menjadikan kondisi di lingkungan sekitar kita menjadi baik dulu. Untuk kemudian bagaimana kita mengorganisir masyarakat yang lebih luas untuk
mencapai perubahan yang Pak Misbah maksud tadi. Jadi misal kita melihat ada kondisi yang tidak ideal hari ini di lingkungan kita nggak usah jauh-jauh ke tataran yang lebih luas. Misal kita kan otomatis yang perlu kita ubah adalah kondisi di lingkungan di mana kita tinggal, seperti itu. Baru kita mengorganisir pada tataran yang Lebih luas, tinggi gitu, yang lebih luas. lebih tinggi, seperti itu. Oh, berarti Pak Shoki menginginkan kita itu pemirsa ya untuk membangun mulai dari hal yang sempit dulu, minimal adalah lingkungan kita sendiri kayak gitu ya. Betul. Berarti kita yang mengaku aktivis akademis ya harus pulang kampung ya, atau mudik ya, harus mempertanggungjawabkan selama dia keluar. Persoalan pulang dan tidak itu ya pilihan kan, Pilihan, ya, ya. Karena ada misal yang mengaku aktivis tapi tidak merasa nyaman di lingkungannya lingkungannya. Merasa lebih nyaman di lingkungan luar, seperti itu. Persoalan kita mau kembali membangun desa, membangun lingkungan di sekitar kita, itu adalah sebuah pilihan, saya kira. Pilihan tentu yang walaupun nyaman atau tidak nyaman bagi kita, sebenarnya harus diambil, pilihan yang harus dipilih. Oh, berarti polanya itu mau bicara nasional ataupun mau bicara lokal Madura tentang perpolitikan ya harus step-step tadi itu yang kita tanamkan ya. Kecuali kita kita adalah keturunan orang berpengaruh, keturunan tersohor, public figure, punya pengaruh masyarakat, punya pengaruh besar di masyarakat, bisa tanpa step. Oh, berarti kalau hanya kayak saya yang ya bukan siapa-siapa, bukan ini ya, harus mulai dari bawah. Itu yang harus kita sadari. ya. Yang penting ya walaupun kita bukan siapa-siapa, minimal kita punya pengaruh baik untuk masyarakat.